Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita berkesempatan untuk RHI Renungan hari ini, dan ini adalah yang ke-10 untuk pembahasan manfaat membaca Alkitab. Saudara, mohon maaf, ini seri terakhir bagi manfaat membaca Alkitab. Sebab jika tidak dibatasi, tentu bisa puluhan bahkan mungkin ratusan. Dan itu akan menjadi monoton. Maka saya stop pada angka 10, manfaat membaca Alkitab. Nah, pada bagian yang ke-10 saudara, manfaat membaca Alkitab ini adalah kita mengerti tentang situasi pada akhir zaman. Kita mengerti bagaimana jalan kehidupan ini. Dan bahkan kita mengerti siapa yang akan pasti selamat atau yang tidak selamat. Tema ini menjadi penting karena kita hidup di dunia terbatas. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada poin yang ke-10, manfaat membaca Alkitab, bagian yang ke-10, kita mendapatkan satu hal yang penting, yaitu pada akhir zaman, orang-orang yang beriman seperti yang dituliskan dalam Alkitab, dialah yang pasti menerima keselamatan. Saudara, saya, kita semua pasti menerima keselamatan. Akan kita cek nanti dalam firman Tuhan. Tapi saya beritahu, saudara, silakan, saya sudah buktikan, silakan mempelajari kitab-kitab suci lainnya, bukan Alkitab, yang lainnya, silakan. Tapi saudara tidak akan mendapatkan ketegasan seperti di sini. Hanya Alkitab yang jelas mengungkap bahwa barang siapa yang percaya di dalam Tuhan, beriman di dalam Yesus Sang Mesias, maka dialah yang pasti akan selamat. Baik, saudara, mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Ayat ini yang akan kita baca meskipun ayat-ayat lain banyak. Demikianlah sabdanya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, Wahyu 14 ayat 13. Saya akan mulai baca sekali lagi. Saya akan mulai dari ayat 12. Demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Wahyu 14 ayat 13, tadi kita mulai baca ayat 12 untuk mempertegas. Menunjukkan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang setia di dalam imannya kepada Yesus sampai dia meninggal dunia, berbahagia, selamat, tentrem rahayu, damai sejahtera. Ini ada di Alkitab. Ayat lain banyak. Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Saudaraku, kalau kepastian seperti itu dan kita menemukan di dalam Alkitab, maka mulai sekarang ada baiknya kita memang sungguh-sungguh mulai membaca firman Tuhan ini dengan tekun, supaya kita makin tenang dan setia. Saya punya teman saya ini melayani, ya, bahkan dia juga aktif berkhotbah. Tapi teman saya ini meninggalkan Tuhan Yesus. Teman saya ini murtad. Kenapa? Karena dia kurang tekun membaca Alkitab. Dan dia kehilangan keselamatan itu. Meskipun kita pengajar, tapi kalau kita tidak tekun membaca Alkitab, iman kita tidak diasah. Keyakinan kita tidak semakin kuat. Dan kita bisa jatuh. Oleh sebab itu, hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari belajar untuk sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Mari kita menghayati dan kita menemukan poin-poin penting di dalam firman Tuhan. Bahwa barang siapa setia sampai akhir, dialah yang akan menerima keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam RHI Renungan hari ini, saya sungguh berharap karena kita tahu endingnya, kita tahu akhir dari kehidupan adalah keselamatan di dalam Yesus, dan kita tahu nanti yang akan berdiri menghakimi orang semua di dunia ini adalah Yesus, Rasul, Nabi, tokoh, raja, siapapun nanti yang menghakimi adalah Dia. Dan yang percaya pada Dia selamat, yang tidak. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita jangan meninggalkan iman yang benar di dalam Yesus. Dan mari kita bersama-sama mengasah diri dengan membaca firman Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami makin tekun mempelajari firman-Mu dan menemukan banyak mutiara kehidupan. Salah satunya yang baru saja kami bahas, keselamatan sejati dalam Yesus, tentrem rahayu, damai sejahtera, nyata dan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, semoga kami mampu untuk mengimani dalam kehidupan. Berkati semua yang mengikuti program ini, berkati yang masih kurang enak badan, berkati yang masih terbaring sakit, berkati kami dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus pengantara kami. Amin.